Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Sudah siap belajar kan? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita perbandingan. Kemudian tentang tanda kurang dari dan lebih dari. Dan terakhir kita akan belajar tentang cara menyambut orang tua yang pulang bekerja. Sudah siap kan? Yuk kita lanjutkan. Di rumah kalian suka kan membantu orang tua? Misalnya membantu ibu merapikan meja dapur. Setelah makan, kalian membantu ibu merapikan piring, merapikan sendok, merapikan gelas, sambil membantu menghitung jumlahnya. Ternyata di rumah kalian ada gelas jumlahnya 19. Ada mangkok jumlahnya 14. Dan ada piring berjumlah 16. Kemudian ibu bertanya kepada kalian, "Nak, mana yang lebih banyak ya, gelas atau piring?" Kira-kira mana ya yang lebih banyak? Gelasnya ada 19, piringnya ada 16. Mana yang lebih banyak anak-anak? Iya, yang lebih banyak adalah gelas. Pinter. Kemudian ibu bertanya lagi, mana ya peralatan yang lebih banyak dari mangkok? Nah, perhatikan, mangkoknya jumlahnya berapa? Iya, jumlahnya mangkok 14. Berarti yang lebih banyak dari mangkok apa ya? Nah, benar. Yang lebih banyak dari mangkok adalah piring dan gelas. Karena jumlahnya sama-sama lebih banyak dari mangkok. Kemudian ibu bertanya lagi, mana ya yang lebih sedikit, gelas atau piring? Perhatikan, gelasnya ada 19, piringnya ada 16. Berarti yang lebih sedikit mana ya? Benar, yang lebih sedikit adalah piring. Pinter. Nah, satu lagi pertanyaan dari ibu. Peralatan apa ya yang lebih sedikit dari piring? Berapa jumlah piringnya? Iya, jumlah piringnya ada 16. Berarti yang lebih sedikit dari piring apa ya? Yang lebih sedikit dari piring adalah mangkok. Pinter, anak hebat. Ini adalah pertanyaan soal cerita tentang perbandingan. Jadi, kita membandingkan benda menggunakan soal cerita. Sudah paham bukan? Kalau tadi kita belajar perbandingan menggunakan soal cerita. Sekarang kita belajar perbandingan menggunakan tanda. Tanda lebih dari dan tanda kurang dari. Nah, kalau dulu mungkin orang tua kalian mengenal dengan tanda caplok-caplokan ya. Tanya orang tua kalian. Nah, tanda lebih dari, jadi kalau lebih besar itu dicaplok, dimakan. Istilahnya seperti itu. Tanda lebih dari ini biar mempermudah kita bisa memberi tanda di depannya, garis. Nah, jadi huruf B lebih. Kalau di bawahnya kita beri garis jadi huruf K, kurang. Paham? Kalau yang atas kita beri garis di depannya jadi B, yang bawah jadi K, lebih dan kurang. Kita buat dalam bentuk soal, misalnya seperti ini. Bilangan 14 dan bilangan 13. Tanda perbandingannya apa ya yang cocok ya? Kurang dari atau lebih dari? Iya, lebih dari. 14 lebih dari 13.
Bilangan yang kedua, 12 dan 19. Tanda pertidaksamaannya yang cocok apa ya? Tanda perbandingannya yang cocok apa ya? Antara bilangan 12 dan bilangan 19. Apa anak-anak? Seperti yang Bu Guru bilang, yang besar yang dimakan, yang dicaplok. Nah, jadi karena yang 19 yang kita makan, jadi kurang dari. Nah, ini berika. Loh, kurang dari. Ini B, lebih dari. Coba ya. Bilangan yang ketiga, 20 dan 16. Apa ya perbandingan yang tepat? Betul, lebih dari. 20 lebih besar dari 16. Kemudian bilangan yang keempat, 15 dan 18. Ingat, yang besar yang kita caplok. Jadi apa nih tanda perbandingannya? Iya, kurang dari. 15 kurang dari 18. Terakhir, 17 dan 11. Tanda perbandingan yang cocok apa ya? Banana. Iya, lebih dari. 17 ya, 17 lebih dari 11. Paham? Untuk perbandingan, ingat ya, yang besar yang dicaplok, yang besar yang dimakan. Supaya mempermudah, beri garis di depannya. Tapi garisnya nanti jangan ditulis ya, hanya mempermudah kalian. Paham tentang perbandingan? Kalian tadi sudah belajar tentang perbandingan. Sekarang kita belajar cara menyambut orang tua yang pulang kerja, baik itu ayah atau ibu. Yang pertama, menyambut dengan riang. Berikan senyuman, berikan pelukan kalian untuk orang tua kalian. Yang kedua, bawakan sepatunya. Kalian letakkan di rak sepatu ya. Yang ketiga, membawakan tas. Bawakan tas kerja ayah atau ibu kalian. Kemudian, buatkan minuman untuk orang tua kalian. Maka orang tua kalian akan senang sekali karena sudah disambut dengan baik oleh anak-anaknya. Ingat, disambut dengan riang ya. Meskipun orang tua kalian tidak membawa apapun, kalian tidak boleh marah. Mungkin orang tua kalian belum sempat membelikan. Bisa kan menyambut orang tua pulang kerja dengan riang? Bagaimana materi belajar hari ini? Sudah bisa kan mengerjakan soal cerita perbandingan, cara menyambut orang tua, dan menggunakan tanda perbandingan yang tepat? Tetap semangat belajar dari rumah. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.